Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan belajar mengenai ukuran statistik. Ada dua ukuran yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah ukuran pemusatan, yang kedua adalah ukuran keragaman. Nah, sebelum sampai ke perhitungan mencari ukuran pemusatan atau ukuran keragaman dari gugus data, kita kenal dulu beberapa istilah seperti ini. Yang pertama adalah populasi dan sampel. Apa bedanya? Populasi adalah keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian dari penelitian kita. Misalkan kita sedang meneliti kontraktor yang ada di Indonesia, maka jumlah kontraktor yang ada di Indonesia itu menjadi populasi dari penelitian kita. Kalau jumlah kontraktornya ada 1000, dan kemudian kita tidak bisa mendatangi atau meneliti semua perusahaan kontraktor tersebut, dan kita hanya mengambil misalkan 50, 60, atau 100 perusahaan kontraktor saja, maka 50, 60, atau 100 perusahaan kontraktor tersebut itu adalah sampel, merupakan himpunan bagian dari populasi. Kemudian ada istilah parameter dan statistik. Parameter itu adalah sembarang nilai yang menjelaskan ciri dari populasi. Sedangkan statistik itu adalah sembarang nilai yang menjelaskan suatu sampel. Nah, sekarang kita mulai dengan ukuran pemusatan. Untuk menyelidiki segugus data kuantitatif, akan sangat membantu bila didefinisikan ukuran-ukuran numerik yang menjelaskan ciri-ciri data yang penting. Sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, atau sebaliknya, disebut dengan ukuran lokasi pusat atau ukuran pemusatan. Ada 3 ukuran pemusatan. Yang pertama adalah nilai tengah atau mean, yang kedua adalah median, dan yang ketiga adalah modus. Nah, kita pelajari dulu yang pertama, nilai tengah atau mean. Nah, tergantung pada yang kita amati itu adalah populasi atau sampel. Nilai tengah populasi, bila segugus data X1, X2 sampai Xn, kalau populasi kita beri simbol N besar, N kapital, tidak harus semuanya berbeda. Jadi nilai X1 dengan nilai X2 boleh beda, tapi juga boleh sama. Menyusun sebuah populasi terhingga berukuran N, N besar, N kapital, artinya datanya kita dapatkan dari populasi, maka nilai tengah populasinya adalah jumlah dari nilai X ini, XI, dari I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N, dibagi dengan N, sama dengan nilai tengah populasi, disimbolkan dengan mu di sini. Nah, kalau sekarang datanya kita dapatkan dari sampel, rumusnya sama sebetulnya, Jadi nanti akan merupakan penjumlahan dari data-data yang kita punya, dari X1, X2 sampai dengan Xn. Nah, hanya saja N-nya di sini disimbolkan dengan N kecil, Dari I sama dengan 1 sampai N. N-nya N kecil dibagi dengan N, sama dengan X bar di sini, rata-ratanya. Ini kalau kita dapatkan datanya dari sampel. Nah, kita lihat contoh, Misalkan di sini kita punya 2 gugus data, Gugus data A, data kita adalah 3, 4, 5, 7, 8, 8, 10, 12, 15. Dan gugus data B, 3, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 10, dan 15. Nah, untuk mencari nilai tengah atau mean dari A, dari gugus data A, kita jumlahkan data kita yang ada di gugus data A di sini. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 15.
dibagi jumlah data kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, dibagi 9. Kita akan dapatkan nilai tengahnya atau minnya untuk gugus data A itu sama dengan 8. Demikian juga untuk mencari min atau nilai tengah dari gugus data B. Ya. Kita jumlahkan data yang ada di gugus data B. 3 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 10 tambah 15 dibagi 9. Kita dapatkan hasilnya juga sama dengan 8. Ya. Nah, kita lihat di sini, kita punya dua gugus data yang berbeda. Tetapi setelah kita hitung, nilai tengahnya ternyata sama-sama 8. Ya. Dimungkinkan terjadi ya gugus data kita seperti ini. Nah, ukuran nilai tengah ini ya mudah dihitung. Ya. Hanya menjumlahkan data kita ya, kemudian dibagi dengan jumlah data yang kita punyai. Banyaknya data yang kita punyai. Dan memanfaatkan semua informasi yang dimiliki. Ya. Semua data yang ada ini kita hitung, tidak ada data yang kita abaikan. Nah, satu-satunya kekurangan yang dimiliki dari nilai tengah atau min di sini adalah bahwa besaran ini sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Contohnya misalnya, ya, kalau pada gugus data B ini, data terakhir di sini yang 15 kita ubah menjadi 51 ya. Nah, ekstrim sekali ya. Nah, kita akan mendapatkan nanti nilai tengah atau min dari gugus data B ya. Ini berubah ya. 3 tambah 6 tambah 7 tambah 7 dan terakhir tambah 51 dibagi 9. Minnya berapa? Minnya menjadi 12. Ya. Berubah cukup banyak, ya. Sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim di sini. Nah, kemudian ukuran pemusatan yang kedua, median. Median gugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya, ya, dari terbesar sampai terkecil adalah pengamatan yang tepat di tengah-tengah dari urutan data kita. Bila banyaknya pengamatan itu ganjil. Nah, kalau genap bagaimana? Ya, kalau genap berarti rata-rata dua pengamatan yang ada di tengah. Nah, kembali ke gugus data A dan gugus data B ini. Nah, kebetulan ya, kalau Sobat Sipil lihat, di sini kan sudah urut sebetulnya. Tapi kalau misalnya gugus data yang kita punya ini belum tersusun urut, ya kita harus urutkan dulu ya dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian kita cari data mana yang tepat ada di tengahnya. Kebetulan di sini kita punya 9 data, berarti data yang tengah adalah data yang ke-5. Ya. Nah, ini mediannya. Mediannya untuk gugus data A sama dengan 8. Demikian juga untuk gugus data B, ya, kita urutkan dari terkecil ke terbesar. Kita cari ya data yang di tengah, kebetulan juga 8. Jadi ternyata gugus data A dan gugus data B yang kita punya di sini pada saat kita mengukur ya, ukuran pemusatannya dengan menggunakan median, hasilnya juga sama 8. Nah, bedanya dengan yang nilai tengah tadi, kalau nilai tengah tadi pada saat kita mau menghitung min atau nilai tengah, semua data itu kan diperhitungkan ya, dijumlahkan ya. Tapi kalau di sini di median kita hanya melihat data yang ada di tengah-tengah itu berapa ya. Nah, median di sini memiliki kemudahan untuk dihitung ya, hanya jika jumlah pengamatannya relatif kecil ya. Tapi ini kan kalau kita hitung manual, nanti kalau Sobat Sipil melakukan perhitungan atau mencari median dengan menggunakan bantuan software ya, yang paling gampang misalkan menggunakan Microsoft Excel, tentunya akan
sama saja mudahnya, gitu ya. Datanya mau sedikit, datanya mau banyak, kita bisa menggunakan fungsi yang ada di Excel misalnya untuk mencari median dengan cepat. Ya. Nah, namun ukuran pemusatan ini tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim, ya, sehingga memberikan nilai yang lebih baik. Jadi kalau misalnya ya tadi ya di nilai tengah, begitu kita ubah ya di gugus data B ini ya, data terakhir 15 jadi 51, minnya berubah dari 8 jadi 12. Tetapi pada saat kita menggunakan median ya, kalau kita ubah ya 15 ini menjadi 51 dan kita cari mediannya, mediannya tetap sama 8. Ini median. Kemudian ukuran pemusatan yang ketiga, modus. Ya. Modus gugus pengamatan adalah nilai yang terjadi yang paling sering muncul, ya, atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Nah, untuk gugus data yang kecil, ya, modus hampir atau bahkan tidak ada manfaatnya sama sekali. Hanya dalam hal datanya yang banyak, ya, ukuran ini dapat diterapkan. Nah, kelebihannya apa? Ya, yang pertama, tidak memerlukan perhitungan, ya, hanya menjumlahkan frekuensi saja. Dan yang kedua, dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Datanya berupa angka 1, 2, 3, 4 seperti gugus data yang kita punya tadi, gugus data A dan gugus data B, atau kualitatif. Sering kita misalkan dalam pemungutan suara, pemilu, ya, nah, kita mencari jumlah suara dari setiap calon, ya. Nah, itu kita menghitung frekuensi dari data kualitatif. Nah, kembali ke gugus data kita A dan B, ya. Kita mau cari modusnya. Nah, kita hitung, ya. Dari gugus data A, 3 ini muncul sekali, 4 muncul sekali, 5 muncul sekali, 7 sekali, 8 ini muncul 2 kali. Ya, 10 1 kali, 12 1 kali, 15 1 kali. Sehingga pada gugus data A di sini kita akan dapatkan modusnya itu sama dengan 8 yang paling sering muncul. Demikian juga nanti pada gugus data B, ya. 3 ini 1 kali, 6 1 kali, 7-nya 2 kali, 8-nya 3 kali muncul, ya, 10 dan 15. Artinya apa? Modus untuk gugus data B juga sama dengan 8. Ini untuk ukuran pemusatan. Nah, selanjutnya adalah ukuran keragaman. Ya, kenapa kita harus menghitung atau mencari ukuran keragaman? Ukuran pemusatan yang sudah kita pelajari tadi itu belum bisa memberikan deskripsi yang mencukupi, ya. Masih perlu diketahui seberapa jauh pengamatan-pengamatan itu menyebar dari rata-ratanya. Jadi kalau misalkan kita punya gugus data yang tadi, gugus data A dan B tadi, kalau kita ditanya gugus data mana yang lebih baik, nah, kita harus menggunakan ukuran keragaman di sini. Ya. Jadi sangat mungkin terdapat dua kumpulan pengamatan yang mempunyai nilai tengah, median, dan modus yang sama, seperti contoh kita sebelumnya, tetapi sangat berbeda keragamannya. Nah, ukuran keragaman ini ya, kita bisa cari dengan dua cara. Ya. Yang pertama adalah rentang, dan yang kedua adalah ragam. Kita mulai dengan yang pertama dulu, rentang atau range, ya. Beda antara pengamatan terbesar dan terkecil itu adalah definisi dari rentang atau range, ya. Beda antara pengamatan terbesar dengan terkecil, selisihnya dari kumpulan data tersebut. Nah, rentang di sini bukan merupakan ukuran keragaman yang baik, terutama bila ukuran sampel atau populasinya itu besar. Nah, kita lihat contoh, ya, yang sama. Gugus data A dan B.
Kita mau mencari berapa rentang dari gugus data A. Yang terbesar adalah 15, yang terkecil adalah 3. 15 dikurangi 3. Rentang untuk gugus data A adalah 12. Rentang untuk gugus data B, yang terbesar 15, yang terkecil 3 juga. Kalau dihitung kembali sama dengan 12. Kebetulan, nah di sini kita lihat bahwa ukuran keragaman rentang atau range di sini hanya memperhatikan dua nilai ekstrim, yang paling besar dan paling kecil, tetapi tidak mengatakan atau memberikan informasi mengenai sebaran data yang ada di antara data terkecil dan data terbesar di sini. Jadi kalau misalnya pada gugus data B ini angka 15 ini kita ubah menjadi 51, rentangnya itu bisa menjadi berubah banyak. 51 dikurangi 3, 48. Padahal data atau data-data yang di antaranya ini kan sama gitu ya. Nah, tapi meskipun rentang ini tidak berhasil mengukur keragaman nilai-nilai di antara kedua ekstrim rentang ini mempunyai penerapan yang sangat berguna dan sering digunakan oleh banyak industri. Nah, kemudian ukuran keragaman yang kedua adalah ragam. Ini memperlihatkan posisi relatif setiap pengamatan yang ada terhadap nilai tengah dari gugus data tersebut. Nah, ragam ini digunakan untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki rentang, yang tadi hanya melihat pada nilai atau pada nilai ekstrim saja dengan memperhatikan posisi relatif setiap data yang ada terhadap nilai tengah dari gugus data tersebut. Dengan memeriksa simpangan dari nilai tengahnya yang diperoleh dengan mengurangkan pengamatan tersebut dengan nilai tengah. Nah, ini rumusnya Ada dua rumus tergantung pada apakah data yang kita punya itu merupakan data dari populasi atau dari sampel. Kalau datanya dari populasi maka untuk menghitung ragamnya ini rumusnya sigma kuadrat itu sama dengan jumlah dari setiap ini selisih dari setiap data yang kita punya dikurangi dengan rata-ratanya. Data pertama dikurangi nilai tengah, data kedua dikurangi nilai tengah, dijumlah-jumlah terus dari pi sama dengan 1 sampai n. Kemudian dikuadratkan, dibagi dengan n. Nah, kenapa ini harus dikuadratkan? Nanti kita bisa lihat pada contoh perhitungannya. Nah, sedangkan kalau datanya kita dapatkan dari sampel, rumusnya menjadi seperti ini, sedikit berubah simbolnya dari sigma menjadi s, s kuadrat sama dengan sigma dari xi min x rata-rata, pangkat 2, di mana i-nya ini dari 1 sampai n dibagi n min 1. Ini kalau datanya kita dapatkan dari sampel. Nah, kita lihat contohnya Ini data yang sama, kita punya dua gugus data A dan B. Nah, kita coba mencari ragam untuk gugus data A dulu Nah, saya buat tabel seperti ini Data pertama sampai data ke-9 ini nilai datanya 3, 4, 5 dan seterusnya Ini saya jumlah, ini sama dengan 72. Kemudian 72 ini saya bagi 9 kita dapatkan sama dengan 8 Rata-rata gugus data A kita ini sama dengan 8. Nah, kemudian kita hitung xi dikurangi mu-nya 3 dikurangi 8 min 5, 4 dikurangi 8 min 4, 5 dikurangi 8 min 3, 7 dikurangi 8 min 1, 8 dikurangi 8 0, 8 dikurangi 8 0, 10 dikurangi 8 2, 12 dikurangi 8 4, 15 dikurangi 8 7. Nah, kita jumlah Kalau kita jumlah hasilnya kan sama dengan 0.
Sobat sipil punya gugus data seperti apapun, ya. Kalau kemudian sobat sipil hitung, ya, setiap nilai data itu dikurangi dengan nilai tengahnya, ya, kemudian kita jumlahkan, itu akan selalu sama dengan 0. Nanti kita bisa lihat di gugus data B. Ya. Oleh karena itu, ya, tadi di saat kita membahas rumus ragam, ya, XI dikurangi rata-rata ini kita pangkatkan 2. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau nanti kita jumlah, ya, nilainya ini tidak sama dengan 0, tetapi punya nilai, ya, sehingga ada artinya. Nah, jadi nilai-nilai yang sudah kita dapatkan dari XI min mu di sini, ya, kita pangkatkan 2. Min 5 pangkat 2, 25. Min 4 pangkat 2, 16. Min 3 pangkat 2, 9. Min 1 pangkat 2, 1. 0 pangkat 2, 0. 0 pangkat 2, 0. 2 pangkat 2, 4. 4 pangkat 2, 16. 7 pangkat 2, 49. Kemudian kita jumlahkan, ya, sama dengan 120. Baru kita bisa hitung, ya, ragamnya itu sama dengan 120 dibagi 9, atau kita dapatkan sama dengan 13 1/3. Ini adalah ragam untuk gugus data A. Nah, sekarang kita lihat ragam untuk gugus data B, ya. Caranya sama, ya. Nah, kita hitung lagi, ya. Di sini 3 dikurangi 8 min 5. 6 dikurangi 8 min 2. 7 dikurangi 8 min 1 min 1, ya. 8 dikurangi 8 0 0 0. 10 dikurangi 8 2. 15 dikurangi 8 7. Nah, ini juga sama. Kalau sobat sipil jumlahkan, ya, ini akan sama dengan 0. Makanya rumus ragamnya itu dipangkatkan 2 pada saat kita menghitung XI min mu-nya. Min 5 pangkat 2, 25. Min 2 pangkat 2 itu 4. Min 1 pangkat 2, 1. Di sini 1. 0 pangkat 2, 0. 0, 0. 2 pangkat 2, 4. 7 pangkat 2, 49. Kita jumlahkan sama dengan 84. Sehingga kita dapatkan ragamnya untuk gugus data B itu sama dengan 84 dibagi 9. Kita dapatkan sama dengan 9 1/3. Ya, ini untuk gugus data B. Tadi di gugus data A, ragamnya adalah 13 1/3. Yang B ini lebih kecil. Artinya apa? Artinya gugus data B ini, ya, punya keragaman yang lebih baik, ya. Datanya itu lebih dekat ke nilai tengahnya, ya, lebih banyak yang dekat ke nilai tengahnya dibandingkan gugus data A. Nah, sobat sipil, kalau kita menggunakan rumus ragam di sini, ya, ada ketidakcocokan atau perbedaan satuan antara satuan data kita dengan satuan dari ragam. Misalnya, ya, kalau gugus data kita ini memiliki satuan panjang, ya, 3 meter, 4 meter, 5 meter, dan seterusnya 15 meter. Nah, pada saat kita menghitung ragam di sini, ya, nilai 84 ini kan ini adalah jumlah dari setiap data yang kita punya dikurangi dengan rata-rata dipangkatkan 2. Jadi kalau di sini kan 3 meter dikurangi 8 meter, ya, min 5 meter dipangkatkan 2 menjadi sama dengan 25 meter pangkat 2. Dan kalau dijumlahkan 84 ini satuannya adalah meter pangkat 2. Dan kalau kita hitung ragamnya, ya, ragam di sini 9 1/3, satuannya adalah meter pangkat 2. Berbeda dengan satuan gugus data aslinya yang hanya meter saja. Nah, oleh karena itu, ya, agar diperoleh ukuran keragaman yang sama dengan satuan asalnya, ya,
ragam yang kita dapatkan tadi ya, kita akarkan, kita cari akarnya, dan nilainya ini disebut dengan simpangan baku. Jadi pada gugus data A tadi ya, di mana kita dapatkan tadi ragamnya itu adalah 13/3, nah, simpangan bakunya itu akan sama dengan akar dari 13/3 atau sama dengan 3,65. Untuk gugus data B juga sama ya. Tadi kan ragamnya kan 91/3. Maka standar deviasinya atau simpangan bakunya itu tinggal diakarkan, kita dapatkan sama dengan 3,06. Sama ya. Simpangan bakunya juga yang B ini lebih kecil ya. Jadi kalau ragamnya lebih kecil, maka simpangan bakunya juga akan lebih kecil dibandingkan gugus data lainnya. Ya, jadi gugus data B ini mempunyai simpangan baku yang lebih kecil, punya keragaman yang lebih kecil, yang lebih baik ya, dibandingkan gugus data A di sini. Nah, demikian Sobat Sipil ya. Video kita kali ini kita sudah belajar mengenai ukuran statistik, ada ukuran pemusatan dan ukuran keragaman. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sobat Sipil.